Lily J, seorang mualaf, baru-baru ini mendapat kecaman di Twitter dari sebagian pria muslim yang menuduhnya sebagai muslim palsu karena menolak mengenakan jilbab. Salah satu muslim menulis, "Mengapa dia masih belum memakai jilbab? Sudah lama dia masuk Islam. Berhentilah menjadi muslim palsu. Ikuti aturan Islam dengan benar atau tinggalkan Islam. Berhentilah menjadi munafik." Lily J pun membalas dengan kemarahan, "Saya menerima ratusan komentar publik seperti ini setiap hari. Tidak dapat diterima. Jika saya tidak teguh dalam iman saya akan benar-benar patah hati. Bukan karena Islam, tetapi karena cara banyak muslim merepresentasikannya. Apakah Anda serius berpikir begini cara Anda memperlakukan orang? Lakukan yang lebih baik." Namun, argumennya berlanjut bahwa para pria muslim itu sebenarnya tidak mewakili banyak hal. Al-Quran memerintahkan wanita yang beriman untuk mengenakan jilbab sebagai bentuk ketaatan dan kesopanan. Nabi Muhammad memperkuat hal tersebut dengan mengatakan bahwa hanya wajah dan tangan yang boleh terlihat. Dan Aisyah, Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman, mengatakan wanita menutupi diri mereka dengan sangat lengkap sehingga hanya satu mata yang terlihat. Jika Islam berarti penyerahan diri kepada Allah dan Lily J secara terbuka menolak untuk tunduk, maka menurut standar agamanya sendiri, dia adalah muslim palsu. Inilah letak ironinya. Lily J yang sama baru saja mengunggah video yang menyerang Alkitab dengan kejam, lengkap dengan boneka Alkitab yang berbicara, berdebat tentang ayat-ayat yang hilang, kitab-kitab yang tidak ada, dan daftar panjang dugaan kontradiksi yang bahkan akan membuat Bart Ehrman senang. Lucunya, dia mengklaim menerima ancaman kematian atas video ini di garis bawah thumbnail garis bawahnya. Tetapi kita akan mengabaikan klaim itu untuk saat ini. Bagian yang ironis adalah pria-pria muslim yang sama yang mengkritiknya karena tidak mengenakan jilbab malah mengatakan, "Masya Allah saudari," ketika dia mencoba menghancurkan Alkitab. Jadi pastikan Anda bertahan sampai akhir dan cari tahu mengapa mereka sama munafiknya dengan yang mereka tuduhkan kepada Lily J. Mari kita putar rekaman itu. Mempertanyakan kelengkapan Alkitab. Hai Muslim dan Kristen, saya punya pertanyaan. Ya, Apakah Alkitab adalah firman Tuhan yang lengkap? ya, umat Kristen percaya Alkitab adalah 100% firman Tuhan. Tetapi dalam Alkitab, salah satu ayat terpenting, 1 Yohanes 5 ayat 7, hilang. Ya, kami menghapusnya karena tidak ditemukan dalam manuskrip asli manapun. Kami memilikinya dalam versi King James. Dikatakan, ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiga-tiganya adalah satu. Itu 100% sebuah fabrikasi, dan setiap Alkitab lain telah memilih untuk menghilangkannya. Benarkah? Selamat Lily, Anda baru saja menemukan kritik tekstual, bidang yang sangat terbuka bagi umat Kristen sejak lama. Bahkan sarjana yang sangat kritis, Bart Ehrman, setuju bahwa tidak ada satupun doktrin Kristen yang terpengaruh oleh kritik tekstual. Tetapi jika ayat-ayat yang hilang berarti korupsi, maka dia baru saja menghancurkan agamanya sendiri. Sebuah ayat tentang menyusui orang dewasa rupanya dibatalkan dan kemudian diganti dengan ayat lain tentang menyusui orang dewasa, tetapi dimakan oleh domba yang jinak. Ada sebuah ayat tentang rajam yang dulunya ada di Al-Quran, tetapi menurut Sahih Muslim, sekarang sudah tidak ada. Surah 33 dulunya lebih dari 200 ayat panjangnya, menurut Ubay bin Ka'ab. Dan saya bisa terus mengutip sumber-sumber Anda. Mereka mengakui bahwa sebagian besar wahyu hilang atau terlupakan. Sementara itu, Anda membuat pertunjukan boneka mengenai beberapa glosa dan catatan kaki yang dihapus dalam terjemahan Alkitab modern. Jika itu standar Anda untuk korupsi, maka Islam tidak bertahan dalam sejarahnya sendiri. Kanonisasi kitab suci. Bagaimana orang bisa mengubah firman Tuhan? Apakah kita setidaknya memiliki jumlah kitab yang sama? Kita memiliki 66 kitab. Alkitab Ortodoks memiliki 81 kitab. Alkitab Katolik memiliki 73 kitab. Dan siapa yang menentukan kitab mana yang otentik? Sekitar 300 tahun setelah Yesus, ada lebih dari 80 Injil. Namun, para pemimpin gereja memutuskan untuk hanya menyimpan 4. Jadi, orang-orang yang hidup 300 tahun setelah Yesus memilih kitab mana yang merupakan firman Tuhan yang sempurna. Itu rumit, oke? Seperti yang diketahui, perdebatan kanon yang dimiliki umat Kristen adalah tentang segelintir kitab Perjanjian Lama. Hal-hal seperti Tobit, Yudit, dan Makabe pertama. Tidak ada yang berdebat tentang Injil yang hilang, di mana Yesus mengatakan Muhammad akan datang. Sama sekali tidak ada, nol, yang mendukung narasi Islam. Tetapi jika perselisihan kanon mendiskreditkan kekristenan, maka Islam akan runtuh lebih parah. Ibnu Mas'ud, salah satu pembaca Al-Quran terkemuka Muhammad, menolak surah 111, 113, dan 114. Dia mengatakan, itu bukan bagian dari Al-Quran. Itu hanya doa. Ubay bin
bin Ka'ab memiliki 2 surat tambahan, Al-Hafid dan Al-Khala, yang tidak muncul dalam Al-Quran Anda hari ini. Dan beberapa sahabat lain menolak kanon Zaid bin Thabit sepenuhnya, mengklaim versi mereka sendiri lebih akurat. Jadi apa yang dilakukan Khalifah Utsman sebagai tanggapan atas semua kekacauan awal ini? Dia tidak menyerukan konsili. Dia tidak membuka diskusi. Dia benar-benar membakar kompetisi. Dia mengumpulkan Al-Quran lain dan membakarnya. Itu bukan kanon yang buruk. Itu adalah penyensoran yang buruk. Jadi, Al-Quran memenuhi standar Lili sendiri. Adapun klaim 80 Injil, itu adalah berlebihan. Dan sebagian besar adalah sampah gnostik murni. Pemalsuan akhir, seperti Injil masa kecil Thomas, di mana Yesus kecil membunuh seorang anak dalam amukan, atau Injil Petrus, di mana salib berbicara berjalan keluar dari kubur. Tidak ada orang Kristen awal yang menganggap serius sampah ini. Ya, kecuali Muhammad. Dia mengkanonisasi banyak cerita dari teks-teks ini. Tetapi kita akan mengabaikan itu untuk saat ini. 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, telah menjadi inti gereja sejak awal. Dan tidak ada satupun dari Injil yang hilang ini yang mengajarkan tauhid, menghadap Ka'bah, atau memprediksi seorang nabi bernama Ahmad. Lili J dan Al-Quran, saya akan berhenti di sana dengan videonya. Sisanya hanyalah rentetan dugaan kontradiksi yang tampaknya dia ambil dari Alkitab beranotasi skeptis. Dia memperlakukan perbedaan sebagai kontradiksi, merobek ayat-ayat di luar konteks, mengarang klaim secara keseluruhan, dan berasumsi bahwa Injil dimaksudkan sebagai biografi gaya modern, meskipun tidak ada satupun yang mengklaim demikian. Ini pada dasarnya adalah tutorial TikTok tentang cara tidak membaca Alkitab. Tetapi kita perlu meninjau kembali pertanyaan asli Lili. Hai Muslim dan Kristen, saya punya pertanyaan. Ya, Apakah Alkitab adalah firman Tuhan yang lengkap? Hai Lili, tahukah Anda siapa lagi yang percaya pada Alkitab? Muhammad, surah 2 ayat 285 mengatakan, Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dan apa yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran menyebutkan bahwa kitab yang dimiliki umat Kristen dan Yahudi termasuk Taurat dan Injil, Zabur, dan tulisan-tulisan Musa. Yahudi dan Kristen tidak pernah disebut sebagai kaum kitab yang rusak. Mereka disebut kaum ahli kitab. Surah 4 ayat 136 mengatakan, Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, Rasul-Nya, kitab yang telah Dia turunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab-kitab yang telah Dia turunkan sebelumnya. Sungguh, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh ia telah tersesat jauh. Jadi jika Anda mengingkari kitab-kitab Allah, Anda akan masuk neraka. Dan tidak, Anda tidak bisa hanya secara umum mengiyakannya. Surah 2 ayat 85 mengatakan, Apakah kamu percaya sebagian dari kitab dan mengingkari sebagian yang lain? Maka balasanmu adalah kehinaan dalam kehidupan ini, dan pada hari kiamat kamu akan dikembalikan kepada azab yang paling berat. Ini bukan hanya merujuk pada kitab-kitab yang tidak lagi dimiliki oleh Yahudi dan Kristen. Berulang kali, Al-Quran mengatakan bahwa itu mengkonfirmasi apa yang ada pada kita. Implikasi bagi Lili J dan umat Muslim, cukup jeda dan cari semua ayat ini sendiri jika Anda harus. Jika Lili ingin menjadi Muslim yang lebih baik, maka dia harus melangkah lebih jauh daripada hanya mengenakan jilbab. Dia harus mulai dengan mematuhi perintah Allah. Dia harus memberitahu orang Yahudi untuk menghakimi hanya dengan Taurat dan tidak berkonsultasi dengan keputusan Muhammad. Dia harus memberitahu orang Kristen untuk menghakimi dengan Injil yang mereka miliki. Dia harus bertanya kepada Yahudi dan Kristen tentang kitab suci seperti yang diperintahkan Allah kepada Muhammad. Ada begitu banyak yang bisa dia pelajari. Misalnya, dia akan belajar bahwa Yesus adalah putra Tuhan, bahwa dia mati untuk dosa-dosanya, bahwa dia bangkit dari kematian. Dia akan belajar bahwa Yesus adalah utusan terakhir Tuhan kepada umat manusia, karena Yesus adalah Tuhan dalam daging. Dia akan belajar bahwa murid-muridnya mencintainya, berdoa kepadanya, menyembah dia, dan menaruh iman mereka kepadanya. Dia akan belajar bahwa Yesus menciptakan langit dan bumi, dan bahwa dia akan kembali untuk disembah oleh seluruh ciptaan. Dan jika Lili J khawatir bahwa Injil bertentangan dengan Al-Quran di banyak tempat dan bahwa Yesus akan menyebut Muhammad nabi palsu, itu terlalu buruk dan dia harus berhenti mencoba mencari Muhammad dalam Taurat dan Injil. Al-Quran memberitahu kita bahwa kita, Yahudi dan Kristen, menemukannya di dalam kitab suci kita, bukan Muslim. Jika kita melihat dalam kitab suci kita dan mengatakan bahwa kita tidak menemukannya di sana, ya, itu sangat disayangkan. Daripada mengejek Alkitab dengan pertunjukan
pojokan boneka, dia harus tunduk pada Al-Quran dengan mengatakan, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kalian umat muslim. Lily J adalah 2 kali orang kafir, bukan hanya karena dia menolak jilbab, tetapi juga karena dia menolak penegasan berulang Al-Quran, bahwa kitab-kitab sebelumnya adalah otoritatif, diilhami, dan dipelihara. Tapi inilah masalahnya. Anda tidak lebih baik ketika Anda menyemangatinya saat dia mengejek Alkitab. Anda tidak hanya mengejek orang Kristen, Anda mengejek Tuhan Anda sendiri, Nabi Anda, dalam Al-Quran Anda sendiri, dan Anda sepertinya tidak peduli. Bagaimana itu bisa terjadi?